Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Praca Sahadi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai implementasi BIM di proyek pembangunan MTA 27 Office Suite. Nah, Adi Persada Gedung sendiri ini merupakan salah satu anak perusahaannya PT Adikarya yang didirikan sejak tahun 2013 dan berkomitmen untuk senantiasa mempersembahkan karya terbaik dengan menanamkan prinsip yang diterapkan oleh perusahaan. Salah satu portfolio yang telah kami kerjakan diantaranya mulai dari gedung perkantoran, kemudian ada universitas, kemudian pasar, lalu ada rumah sakit, hingga public transportation kita sudah pernah mengerjakan. Nah, untuk sertifikasi yang telah kita raih, diantaranya ada ISO 19650, kemudian ISO 45001, ISO 9001, dan ISO 14001. Dan kita juga sudah pernah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, kemudian ada dari Economic Review, dan dari IT Works. Nah, untuk MTH27 sendiri ini dimiliki oleh PT Adi Komuter Property, yang mana kami, Adi Persada Gedung, itu merupakan main kontraktornya. Nah, luasan untuk MTH27 sendiri kurang lebih 26.672 meter persegi dengan jumlah lantai sebagai berikut: 11 lantai office, kemudian 2 lantai komersial area, dan 4 lantai basement parking. Gedung ini juga sudah beroperasi sejak Februari tahun 2022 dan berlokasi di Jalan MT Haryono, yang mana proyek ini sudah terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Nah, MTH 27 sendiri merupakan perkantoran yang terintegrasi konsep TOD dan sudah menerima sertifikasi Green Building Platinum, serta merupakan salah satu proyek yang menerapkan BIM hingga 7D. Kemudian berikut ini adalah project organization-nya, di mana BIM sendiri ini berada di bawahnya Project Engineering Manager. Nah, kemudian untuk pengaplikasian BIM-nya, kita sudah mengaplikasikan dari 3D, 4D, 5D, 6D, hingga 7D, dan kita berkolaborasi di dalam Common Data Environment. Nah, untuk 3D sendiri kita pertama melakukan fotogrametri dengan menggunakan aplikasi Pix4D dan kemudian memprosesnya di Autodesk Recap. Lalu kemudian untuk 3D modelingnya kita modelkan di Autodesk Revit. Lalu dari 3D modelnya ini kita lakukan design review dan clash detection dengan menggunakan Autodesk Navisworks. Nah, selain itu dari 3D model yang sudah jadi, kita juga memproduksi shop drawing. Nah, untuk visualisasinya sendiri, kita gunakan untuk mockup material dengan cara merender, kemudian ini berikut ini adalah perbandingan antara rendering maupun realnya. Nah, untuk scheduling sendiri, kita menggunakan Microsoft Project yang kemudian kita integrasikan dengan 3D model dengan menggunakan Navisworks. Lalu kemudian untuk 5D-nya sendiri kita menggunakan Cubicos dengan mengeluarkan volume beton maupun repair schedule. Nah, lalu untuk 6D-nya sendiri kita menggunakan dua software, yaitu Saphira dan Landscape, yang mana kita menggunakan untuk menganalisa pencahayaan natural maupun titik lampunya. Nah, kemudian untuk 7D-nya kita menggunakan BIM 360 Ops, yang mana kita sudah melakukan embedded data ke dalam model Revit, lalu kemudian melakukan setup BIM 360 Ops dengan mengupload 3D modelnya ke dalam platform tersebut, lalu kemudian melakukan asset tagging bersama owner. Nah, setelah itu kita melakukan uji coba dengan owner, sekaligus kita mengedukasi owner bagaimana kita menggunakan BIM 7D ini. Nah, kemudian untuk CDI sendiri kita menggunakan Autodesk BIM 360 dengan memanfaatkan fitur dokumen manajemen, kemudian ada ISO lapangan, kemudian RFI, lalu ada submittal, dan menggunakan fitur meetings. Nah, untuk selanjutnya ini adalah dokumentasi-dokumentasi mengenai kita kolaborasi dengan menggunakan BIM dengan berbagai owner seperti dengan perencana maupun dengan owner maupun dengan internalnya kita sendiri. Nah, untuk inovasi kita membuat aplikasi yang namanya Promadi, yaitu Project Management Material AD, yang mana
aplikasi ini digunakan untuk monitoring material yang sudah terintegrasi dengan BIM maupun proses sistem procurement di PT Adi Persada Gedung sendiri. Nah, kemudian benefit dari CASE Project ini yaitu pertama, BIM bisa menghemat waktu dikarenakan proses approval seperti dokumen gambar atau RFI lebih cepat, terus kemudian mengetahui adanya kesalahan pada desain, sehingga dapat menghindari permasalahan di lapangan, kemudian visualisasi scheduling mempermudah dalam menentukan target pekerjaan, kemudian ada pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir, dari segi pemanfaatan BIM dapat mengefektifkan pendataan material dan efisiensi dalam segi SDM maupun cost-nya. Nah, untuk kesimpulannya, BIM di MTH27 sendiri itu bisa meningkatkan komunikasinya dan kolaborasinya, terus kemudian organize the project schedule and budget, terus kemudian budget control, terus kemudian apabila terjadi perubahan kita bisa melakukan rapid analysis of different scenarios dan melakukan feedback ke owner. Dan yang terakhir adalah team management. Dengan menggunakan common data environment kita bisa menghilangkan proses-proses yang tidak perlu sehingga semua approval bisa berjalan dengan baik dan komunikasi juga bisa lebih cepat. Baik, cukup sekian presentasinya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.